Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan anugerahnya maka pada kesempatan ini melalui channel ini kita dapat bertemu kembali setelah beberapa waktu yang lalu kita berjumpa. Kini muncul kembali untuk menyampaikan informasi-informasi, dan mudah-mudahan informasi dapat bermanfaat terutama untuk diri saya sendiri dan anda semua. Selawat dan salam kehadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan umatnya daripada kegelapan kepada terang benderang. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi cerita setelah sekian lama mendapatkan petunjuk melalui spiritual yang terjadi. Kemudian terjadilah kontradiksi, pertanyaan-pertanyaan di dalam hati karena ingin mencari kebenaran. Kebenaran itu sebenarnya sangat relatif, dan kita sebenarnya sudah ada petunjuk atau guidance book, yaitu Quran. Memang Quran itu diturunkan untuk kita semua umat manusia. Tidak aku turunkan Quran adalah untuk rahmatan lil alamin, sehingga seharusnya kita tidak perlu mencari yang terlalu sulit. Baiklah, saya akan menceritakan sedikit pengalaman saya ketika saya mencari kebenaran, karena yang saya dengar pada saat itu bahwa tarikatlah yang dapat menyelesaikan persoalan-persoalan hati. Dengan tarikat itu berharap waktu itu saya mendapatkan jawaban atas apa yang telah terjadi pada diri saya. Dan pada saat itu mulailah saya mempunyai kenalan, dan kenalan itu saya ceritakan apa yang sudah terjadi pada waktu itu. Ternyata teman saya ini menyarankan kepada seseorang, dan seseorang itu adalah yang mudah-mudahan ketika itu dapat membawa atau memberi jalan untuk mencari kebenaran yang hakiki atau kebenaran yang sebenarnya. Teman itu menunjuk kepada seseorang, dan beliau pernah berobat, yaitu dengan seseorang yang bernama, kalau tidak salah namanya adalah Sunan Ubaidillah Sholihin. Jadi beliau sudah mencapai tingkatan di dalam tarikoh itu sebagai seorang mursyid. Beliau Syekh Ubaidillah Sholihin ini berasal dari Jawa dan masih ada keluarga ningrat atau keluarga Hadiningrat di Yogyakarta. Bertepatan pada waktu itu saya berkenalan, dan saya pandang ternyata berbeda dengan orang-orang yang saya jumpai sebelum itu. Dan saya bercerita atas apa yang telah terjadi pada diri saya dari A sampai Z, dan saya ingin mencari kebenaran sesuai dengan hukum Islam. Dan beliau sangat tertarik juga atas cerita yang saya sampaikan. Mudah-mudahan saya, katakannya, mendapatkan hidayah ataupun jawaban atas apa yang telah berlaku. Baik, saya akan memulai dengan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh beliau, Kanjeng Sunan Ubaidillah Sholihin. Nama aslinya adalah Puji Subandi. Beliau asli dari Jawa Tengah, dan beliau menyampaikan dan arahan agar saya berpuasa selama 7 hari. Perlu juga diberitahu bahwasanya yang beliau ini memimpin sebuah tarikoh yang pada saat itu bernama Tarikoh Awaliyah. Beliau menjadi mursyid. Kemudian mulailah saya mempelajari dengan tekun apa-apa yang diberikan, kemudian apa-apa yang diarahkan, terutama ketika kita melakukan yang namanya pelajaran tentang tarikoh. Pada saat itu saya merasa ada beberapa yang mesti saya pelajari, atau ada beberapa hal yang perlu diketahui. Pada umumnya tarikoh ini memiliki ajaran-ajaran, salah satunya adalah uzlah. Uzlah itu mengasingkan diri dari manusia, ramai. Kemudian tobat, kemudian ada lagi zuhud, takwa, qanaah,
yaitu menerima keputusan daripada Allah Subhanahu wa taala, kemudian taslim, yang artinya taslim itu berserah diri. Baiklah, dari ajaran-ajaran yang pertama sekali yaitu tentang uzlah. Kalau dalam pikiran saya waktu itu adalah berkalwat, dan tidak lupa juga dengan apa-apa yang sudah menjadi tolok ukur sebagai orang tarikoh, maka akan membawa kepada satu yang namanya pengenalan diri. Kalau dalam bahasa hadisnya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya pasti mengenal Tuhannya. Dasar inilah saya buat sebagai pertimbangan agar barang siapa yang mengenal dirinya pasti mengenal Tuhannya. Di sini sudah dijelaskan, berarti kita mencari Tuhan. Karena mencari Tuhan itu dicontohkan oleh para aulia dan anbiya, tapi beliau mencontohkan para wali-wali. Jadi ketika saya berpuasa 7 hari itu sudah mendapatkan pelajaran yang berharga, dan saya alhamdulillah mulai dari saat itu ketika saya melihat bangunan kokoh di Masjidil Haram dan Baitullah itu sama dengan terbuka hijab. Terbuka hijabnya itu sehingga dapat melihat orang yang tidak melihat. Memang nyata ketika berkunjung sekali kemudian mendapatkan bimbingan, maka ada oleh-oleh, terutama oleh-oleh pandangan hati. Jadi kita fokus kepada yang namanya kaji diri. Kaji diri ini penting, bukan kaji diri dalam artian kita ini dari mana lahir, bukan demikian. Namun kita dalam bimbingannya kita mendapatkan bimbingan agar kita mengkaji diri asal usul, sehingga kita dapat menenteramkan hati kita, dapat menenteramkan pikiran kita. Kalau begitu sebelum ini tidak tentram, sudah barang tentu, karena setelah mendapat petunjuk dengan adanya peristiwa di belah dada, maka tidak tenang hati ini, karena tidak ada pengetahuan untuk memecahkan persoalan itu. Sehingga saya jatuhkan kepada pilihan namanya Tariqat Awaliyah. Dari keterangan bahwa barang siapa yang kenal dirinya maka akan kenal Tuhannya, maka sampailah pada titik mendapatkan oleh-oleh itu yang saya bilang tadi. Oleh-oleh itu adalah sebuah penggambaran isi, dan di situ di dalam isi itu adalah penggambaran-penggambaran penduduk-penduduk di Masjidil Haram yang memakai gamis, kemudian pakaian ihram, banyak sekali yang pada saat itu saya pandang. Pandangan hati tadi dengan kasat mata, dan dalam kondisi yang artinya kondisi yang tidak tidur dan kondisi normal, kita dapat menyaksikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di Masjidil Haram. Dalam hati saya mengatakan penggambaran-penggambaran yang selalu aku lihat dalam uzlah atau berkalwat itu menunjukkan bahwasanya ada di dalam hati kita ini peristiwa-peristiwa yang maha dahsyat. Kenapa saya katakan maha dahsyat? Karena begitu indahnya, begitu menariknya sebuah perjalanan dalam konsep hati ini, bahwasanya di dalam hati ini sungguh indah. Ini adalah gambaran yang menunjukkan kita mestinya harus berpikir, karena kejadian di dalam Masjidil Haram tidak sama dengan kejadian yang kita hadapi dengan secara nyata. Walaupun kita tidak tidur, tidak dalam bermimpi, namun kejadian ini nyata. Masjidil Haram penuh sesak oleh para orang-orang yang bertawaf. Nah, disinilah banyak pertanyaan juga, mengapa bisa terjadi seperti itu. Lebih lagi membingungkan, karena keterangan-keterangan yang didapat di dalam kita mendapatkan gambaran atau hisi tadi, maka kita tidak bisa langsung untuk mencerna sedang apakah perbuatan yang dilakukan pandangan tadi. Baik, beberapa hari berlalu, waktu demi waktu dilalui, masih di dalam Tariqah Awaliyah. Saya memberanikan diri karena 7 hari itu kurang cukup atau tidak memadai, atau untuk berkalwat atau untuk beruzlah itu 7 hari tidak cukup, maka saya melaksanakan yang 40 hari. Dalam melaksanakan 40 hari itu berpuasa, kalau orang Jawa bilang mutih. Nah, puasa mutih ini selama 40 hari saya jalani karena saya ingin mendapatkan lebih jelas. Boleh jadi saya ada di situ, atau boleh jadi nanti ada penggambaran atau jawaban yang bisa menjadikan sebuah panutan atau ikutan kita. Dan di dalam 40 hari berpuasa itu buka hanya sekali. Dalam perjalanannya sama, puasa 7 hari, puasa 40 hari, juga adanya hisi atau pemandangan dalam hati melalui penglihatan saya terjadi
di Masjidil Haram bahwasanya ada aktivitas yang maha dahsyat. Ketika malam 30, saya banyak mendapatkan visi yang dikatakan oleh mursyid saya itu petunjuk. Lagi-lagi itu petunjuk. Dan saya sangat menikmati puasa 40 hari itu. Saya tidak berpikir, yang penting tujuan saya bisa tercapai untuk bertemu dengan Tuhan. Inilah yang menjadi laku atau perjalanan selama 40 hari ini. Karena saya bandingkan dengan 7 hari kurang puas rasanya, maka saya kerjakan 40 hari. 40 hari berikutnya, setelah itu barulah saya mendapatkan petunjuk. Tetapi yang saya lihat juga sama. Hanya sekarang ini lebih ke fokus kepada hal-hal yang sedikit ada jawaban dan bisa mencerna apa-apa yang saya lihat, apa-apa yang saya rasakan pada malam itu. Jadi perasaan saya itu sepertinya mendapat sesuatu, mendapatkan, katakanlah ada sebuah dialog dalam hati saya. Dan kejadian-kejadian itu banyak sekali yang diperlihatkan di situ. Mungkin saja itu para aulia dan anbiya, karena pada waktu itu saya tidak tahu. Dan para malaikat kebanyakan di situ bertasbih, bertahmid, tahlil untuk memuja Tuhannya di dalam Masjidil Haram. Setelah 40 hari selesai, belum ada kesimpulan apakah sudah bertemu Tuhan ataukah belum, ataukah belum bertemu. Setiap kita tanya dengan mursyid, usaha terus. Maka bimbingannya, sarannya adalah berusahalah terus. Karena kita ini adalah sedang dalam proses, tentulah kita tidak banyak bertanya. Kita ikuti apa kata mursyid. Namun hari demi hari juga bertanya, belum ada jawaban yang sangat menyentuh di hati. Oleh karena itu 40 hari lagi di tahun berikutnya, 40 hari lagi berpuasa sama dengan yang kemarin. Tentu puasa Ramadan tetap dijalankan, hanya ini mengambil waktu-waktu yang bukan Ramadan, karena tidak dibenarkan bahwasanya Ramadan itu adalah memang kewajiban umat Islam. Namun 40 hari atau uzlah ini adalah dalam rangka yang ceritanya mendekatkan diri kepada Tuhan, supaya kalau kata orang Jawa, manunggaling kawula Gusti. Perjalanan 40 hari yang kedua saya nikmati dengan sangat baik, tidak ada halangan, karena kita berpuasa adalah menahan segala makan minum, kemudian beramal, sholat tidak tinggal, kemudian zikir. Setelah zikir, apa yang dizikirkan ketika itu sebenarnya tidak ada patokan, apakah harus baca ini, ayat itu, tidak. Namun pada saat itu berzikirlah sesuai dengan yang kita tahu. Mungkin tasbih subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Namun pada saat itu disarankan membaca Allah, Allahu, Allahu, Allah. Kalau pada umumnya tarikat-tarikat yang lain, mungkin tarikat itu kebanyakan memakai maksud saya tarikat yang mengerjakan itu di dalam kamar tertutup selama 40 hari, karena mungkin memang lebih fokus. Tapi saya tidak demikian, saya tetap beraktivitas seperti biasa, hari-hari biasa. Jadi disitulah terbentuk sifatnya daripada sifat takwa, sifat qanaah di dalam uzlah tadi, sedikit menemukan kemudian taslim, rasa taslim, berserah diri kepada Allah pada saat itu hampir dimiliki ketika uzlah 40 hari yang kedua. Nah, ini sangat menarik karena 40 hari kedua ini peristiwanya agak berbeda. Peristiwanya kita pada saat itu di samping di Masjidil Haram, kita merangkak keluar, yaitu ke Keraton Yogyakarta. Malam ke-30 hari saya dibawa ke Keraton Yogyakarta. Di situ saya ikut menabuh gamelan. Jadi kalau di Yogyakarta itu ada gamelan Jawa. Dalam malam itu, dalam uzlah saya itu, saya dibawa ke situ dan bermain menabuh gamelan itu bersama yang lainnya. Itu kejadiannya di Keraton Yogyakarta. Pada malam itu sangat cantik sekali karena di situ ada musik. Kemudian banyak terjadi yang lain lagi. Salah satunya itu kemudian berjumpa juga dengan para wali-wali. Kemudian di situ jadi tahu kita, kemudian para nabi berjumpa dengan nabi-nabi, Nabi Isa, Nabi Adam, dan nabi-nabi yang lain yang kita pada saat itu memang saya tanyakan, dan beliau mursyid saya langsung memberi bimbingan. Nah, dengan adanya peristiwa 40 hari kedua ini dan sudah berjalan 3 tahun tarikat ini, maka saya setelah selesai melaksanakan 40 hari kedua, di samping banyak sekali yang didapat, maka banyak juga pertanyaan. Namun sedikit banyaknya sudah bertambahlah pengetahuannya
bahwasanya di dalam hati kita ini banyak sekali kejadian-kejadian yang hubungannya dengan Masjidil Haram dan Baitullah. Nah, jadi karena kita ini ingin lebih tahu, ingin lebih kajiannya lebih mendasar, ya yang namanya kita seperti awal tadi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, tidak lepas daripada ingin bertemu Tuhan. Nah, setelah itu barulah 40 hari kedua selesai, itu pun belum bertemu. Yang dikatakan Tuhannya orang Islam belum ketemu. Tapi kita sudah bertemu dengan penyembah-penyembah Tuhan seperti kita, para nabi-nabi, kemudian para syuhada dan para kaum Islam yang lainnya. Mudah-mudahan sudah dapat dijumpai. 40 hari kedua berlalu, makin terang kapas yang putih, makin terang juga jawaban atas hati, dan pada saat itu sudah jelaslah bahwa sesungguhnya kita mesti harus ikut tarikot. Karena di dalam tarikot itu kita dapat menemukan hal-hal yang atau barangkali bisa berkomunikasi dengan di alam yang namanya alam Lauh Mahfuz, alam goibi. Namun ada hal yang mesti saya pertanyakan kembali, hingga sampai di situ belum bertemu dengan Tuhan. Dan saya tegaskan, wahai mursyid, saya ingin bertemu dengan Tuhan. Tolong tunjukkan. Karena mursyid ini mungkin sudah tahu sampai di mana jejak rekam daripada pendirian saya pada saat itu, maka saya dianjurkan pergi ke napak tilas. Napak tilas para wali-wali. Mudah-mudahan dengan nampak tilas tadi maka dapatlah bertemu dengan Tuhan. Mursyid memerintahkan saya dengan adanya suatu permintaan dari saya belum akan berhenti jika aku belum bertemu dengan Tuhan. Ini adalah menjadi keinginan semua umat manusia, karena dijelaskan bahwasanya kita bertemu Tuhan itu bukan nanti, tapi ketika kita hidup juga harus bertemu dengan Tuhan. Kalau yang tidak bertemu dengan zat Allah, kita tidak bisa bertemu dengan zat Allah, karena Allah itu berubah zat meliputi alam semesta ini. Dengan berkeyakinan bahwa saya bertemu dengan Tuhan ketika kita masih hidup, maka mutlak untuk dicari. Dan ini permintaan dari mursyid Kanjeng Sunan Ubaidillah Sholihin, bahwasanya segera saya harus napak tilas. Artinya kita berziarah ke makam-makam wali, terutama wali-wali di Jawa.